PPK Ormawa Himabio Untidar menginisiasi pembentukan kafe jamu Bujatem di Pasar Babrik Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang. Dosen pembimbing PPK Ormawa Himabio Untidar, Dr. Setio Prajoko mengatakan, Bujatem merupakan singkatan dari Bumi Jamu Tempurjoyo. Sebab sebagian besar penduduk di desa Tempurjoyo, terutama Dusun Tumpursari merupakan penjual jamu keliling. Kafe jamu ini diresmikan secara langsung oleh Rektor Untidar dan dihadiri oleh Kepala Desa, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, alumni, dan tamu undangan lainnya. Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 lalu. Dia menambahkan, mahasiswa telah melakukan pembimbingan kepada UMKM jamu dan manajemen promosi, sehingga jamu tradisional dapat dikemas secara modern dalam bentuk kafe. Alasan dipilihnya Pasar Babrikan sendiri, sebab lokasinya dekat dengan UMKM jamu di Dusun Tempursari dan merupakan pusat kegiatan masyarakat sekitar. Kegiatannya hari ini adalah peresmian kafe jamu Bujatem. Bujatem ini singkatan dari Bumi Jamu Tempurjoyo. Karena sebagian penduduk masyarakat di desa Tempurjoyo, salah satunya di Dusun Tempursari, itu mayoritas penduduknya adalah penjual jamu keliling. Nah, kami dari Universitas Tidar menginisiasi untuk membentuk kafe jamu agar aktivitas masyarakat di Tempurjoyo, terutama jamunya itu akan semakin terlihat sebagai nanti desa jamu ke depannya begitu. Nah, kafe jamu ini merupakan rintisan. Pertama rintisan yang ke depan nanti akan dilanjutkan di beberapa tempat yang lain. Yang sementara di pasar tradisional alhamdulillah kita sudah inisiasi dan dibuka langsung oleh Pak Rektor. Begitu. Kalau di pasar jamu itu yang mengelola mahasiswa gimana? Ya, Di kafe untuk pengelola jamunya ini adalah UMKM bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Tidar yang pada tahun ini mendapatkan pendanaan juga dari pusat, dari Kemendikbud begitu, untuk mengembangkan UMKM jamu di desa ini. Berarti jamunya itu sekitar sini ya Pak? Ya, penduduk jamunya sekitar sini, masyarakat sini, desa Tempurjoyo. Produknya dari masyarakat sini, nanti yang mengelola sama Untidar ini? Yang mengelola masyarakat, kita hanya membantu membimbing mengelolanya saja, jenis basah dan kering. Kalau yang basah dibuat ibu-ibu langsung. Nah, kami latih juga untuk membuat jamu simplisa namanya. Simplisa kering. Nah, ini misalnya jahe, kunyit, temulawak, kemudian daun-daunan dibuat kering. Kering itu tidak menurunkan khasiat karena yang diambil adalah airnya diuapkan gitu, keringkan, sehingga kandungan nutrisinya tetap di dalamnya. Nah, ketika diramu menjadi jamu, nanti ada petunjuknya. Kita punya petunjuk jamu, cara membuat jamu dari simplisa ini juga ada. Jadi bisa basah seperti ini juga, bisa yang kering atau seduh itu bisa. Jadi nanti UMKM-nya tinggal sekarang harus mengolah gitu ya? Betul sekali. Nah, ini kita promosi ini karena awal-awal ini untuk memperkenalkan dengan kesehatan juga, beli jamu gratis tensi. Beli jamu gratis tensi di pasar ini. Gitu. Kenapa milihnya di pasar ini? Yang pertama dekat dengan UMKM jamunya, desa Tempurjoyo di Dusun Tempursari, terutama sekitar 1 km dari sini sudah terbentuk UMKM-nya ibu-ibu ini. Kemudian setelah pusat kegiatan masyarakatnya ya di pasar ini, makanya kita milih di pasar Babrik ini. Gitu. Ini kalau dari UMKM total ada berapa Pak? UMKM jadi satu dusun itu ada 100-an, sekitar 70%-nya itu penjual jamu semua. Jadi ada sekitar 70-an lebih itu penjual jamu. Makanya milih di situ gitu. Betul sekali, makanya milih di situ yang dekat dengan UMKM jamunya itu. Harapan ke depan Pak sama kafe jamu? Ya, ini rintisan kafe jamu yang pertama kita dirikan di pasar tradisional ini. Saya berharap ke depan bisa ada di tempat lain, bukan hanya di sini. Tadi juga Pak Rektor juga berharap bisa di mall juga gitu. Di pusat layanan-layanan yang lainnya yang istilahnya kita mempromosikan agar
masyarakat itu kembali ke jamu lagi untuk mencegah penyakit. Jadi jamu itu sebagai pencegahan terhadap penyakit-penyakit yang yang selama ini terjadi di masyarakat. Menyehatkan gitu ya. Ya, pencegahan kesehatan, pencegahan penyakit. Gitu. Kalau tadi pas pembukaan yang menghadiri siapa sih? Oh, yang menghadiri tadi ada Rektor Universitas Tidar, kemudian Kepala Desa, Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni, Dekan Fakultas Keguruan itu juga hadir. Begitu. Namanya Pak Rektornya Profesor Dr. Sugiarto, MSI, kemudian Profesor Dr. Parmin, MPD, kemudian Dr. Ahmad Mulisin selaku dekannya. Gitu. Untuk mahasiswa sendiri Pak, kontribusinya apa Pak sama Cafe Jamu ini? Mahasiswa ini melakukan pembimbingan pada UMKM jamu itu, pembimbingannya, manajemennya terutama, kemudian promosi. Nah ini kan ada sentuhan mahasiswa ini, sehingga jamu yang tradisional gendongan kita bisa modernkan melalui kafe jamu ini atas bantuan mahasiswa ini. Yang notabene mereka adalah generasi Z ya, generasi milenial yang menargetkan pasar generasi Z itu jamu itu. Selama ini kan jamu hanya dikonsumsi masyarakat yang sudah tua ya. Jadi memperkenalkan untuk generasi Z mahasiswa. Gimana? Ada tambahan atau cukup? Tambahan apa ya? Saya berpesan banyak sekali penyakit yang terjadi di masyarakat ya hari ini karena kekebalan tubuh kita yang semakin menurun. Oleh karena itu, mari minum jamu. Pas bimbingan itu kemarin kita melaksanakan sosialisasi musyawarah terhadap produsen-produsen jamu yang ada di Desa Tempur Sari, Desa Tempur Rejo, Dusun Tempur Sari. Nah, kita melaksanakan itu karena kita ingin memperkenalkan program yang nantinya kita usung di sini gitu. Nah, mereka juga biar jelas dan dalam kegiatan tersebut kita memaparkan timeline-nya, terus kesepakatan-kesepakatan lain yang nantinya bisa berjalan di kemudian hari. Program apa ya Pak? Program kafe jamu, kemudian nanti kan ini udah ada pembentukan kelompoknya dan juga sudah ada grup WA-nya untuk komunikasi lebih lanjut. Nah, itu nanti juga digunakan untuk pembentukan kelompok konservasi toga gitu sebagai olahan dari kafe jamu tersebut. Berarti kafe jamu ini sebagai program dari kampus gitu? Iya, program penguatan kapasitas organisasi mahasiswa. Organisasi apa? Ormawa? Himapbio. Oh ya. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi. Dan untuk ke masyarakat sendiri itu bagaimana Pak sosialisasinya? Apa mungkin ke rumah-rumah atau dikumpulkan di satu tempat atau bagaimana? Nah, yang awal itu kita melakukan sosialisasi keseluruhan. Jadi kita sistemnya ya biasa kayak kita ke kepala dusun, seperti kayak Pak Dusun juga udah tahu kita bolak-balik kayak gitu. Nah, terus kita perizinan dari atasan, kemudian dari RT-nya kita menyebarkan undangan dan kemudian dibagikan kepada masyarakatnya. Seperti itu ada PKK juga, ada Karang Taruna, seperti itu. Nah juga itu sosialisasi yang pertama. Kemudian karena itu belum cukup, makanya kita juga sosialisasi musyawarah lanjutan yang kemarin dilaksanakan itu untuk menetapkan produsen-produsen jamunya. Karena kita juga sebelumnya melaksanakan kegiatan door to door, tetapi itu tidak efektif gitu. Jadinya kita melaksanakan plan kedua. Ini dalam rangka mempromosikannya bagaimana Pak? Nah, untuk mempromosikannya untuk saat ini itu kita nantinya akan membuatkan media sosial Instagram untuk produsen jamunya. Nah, tapi dari kita dulu, kemudian nanti akan di backup dari salah satu produsen jamunya kayak gitu. Nah, nanti untuk itu kita bantu juga dari kita. Ada tambah atau cukup nggak? Mungkin cukup ya, sekian. Mungkin ini nanti semoga kafe jamunya bisa berkembang meluas. Ada rencana nggak Mbak nanti ini di mana aja atau jumlahnya berapa gitu udah ada? Untuk itu udah ada Kak. Udah ada, masih persenan sedikit karena kita memprioritaskan untuk desa ini dulu, kemudian nanti insya Allah kalau udah memesat itu akan di desa-desa lain, doakan ya.